Tolong, ada yang gak beres sama Alia. Dia kesurupan. Waduh, kok bisa? Aduh, tapi ini udah malam banget, Rif. Gue lagi di kota lagi. Gue besok baru bisa ke situ. Aduh, terus gue harus minta tolong sama siapa ya? Gue kan di sini warga baru, jadi nggak tahu minta tolong sama siapa kalau soal beginian. Udah. Pokoknya lu tenangin dulu nih ya. Sekarang sebisa mungkin lu dengan cara apapun deh, tenangin tuh anak lu dulu. Besok gue ke situ deh, bawa orang pintar kenalan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa, aku di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita-cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa, aku mau absen dulu kalian nih. Mau sebutin komentar-komentar kalian dulu nih yang udah masuk ya komentarnya ya. Terima kasih buat Titin di Sidoarjo hadir. Makasih ya Bu Titin, apa Kak Titin nih, Sri Hartini nih, manggilnya apa nih, Bu apa Kak ya. Terima kasih juga buat Mbok Mang Kota Bali hadir. Makasih buat Mbok Mang. Ada Mama Noval dari Brebes. Ada Mas Tobib dari Kota Gresik Pantura Jatim. Makasih Mas Tobib. Ada juga Kak Weni nih absen katanya. Makasih Kak Weni yang sudah selalu absen ya. Dan juga ada Bu Esther dari Jaksel nih hadir. Makasih Bu Esther. Dan juga ada Kak Hani dari Bekasi ya. Mas Abril suaranya serem, semangat ya Mas. Makasih Kak Hani. Terus ada juga Kak Ika Homeda dari Sidoarjo hadir. Makasih Kak Ika. Ada Mama Ndut nih dari Cirebon. Makasih doanya ya Mama Ndut ya. Doa terbaik juga buat Mama nih. Terus ada Kak Mega, ada Kak Yulianti, ada Kak Silvi, ada Mas Indra. Makasih semuanya yang udah absen ya. Buat kalian yang belum absen, silakan absen dulu di kolom komentar ya, dengan namanya siapa dan dari mana kotanya, agar komentar kalian bisa saya sebut di video berikutnya gitu ya. Oke deh, gimana nih? Udah siap belum untuk mendengarkan ceritanya? Apakah posisi kalian udah enak nih? Karena untuk mendengarkan cerita ini tuh posisinya tuh harus bener-bener nyaman gitu loh. Jangan ada gangguan-gangguan dari hal lain gitu. Ya nggak apa-apa sih, misalkan kalian lagi kerja atau lagi nyapu, ada lagi masak. Kalau kalian bisa fokus untuk dengerin cerita ini ya bagus sih, itu berarti otak kalian cerdas gitu ya. Oke deh, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi ceritanya nih, ada satu keluarga kan, terdiri dari Pak Arif, Bu Rina, dan dua anak mereka, yaitu Dimas berusia 12 tahun yang hobinya main game nih, sama Alia, anak cewek umur 7 tahun yang masih polos banget di sini. Mereka tinggal di apartemen sederhana di kota. Ya nggak kaya-kaya amat tuh, tapi hidup mereka ya lumayan lah, ya aman-aman aja gitu buat kebutuhan sehari-harinya. Dan pada suatu hari nih, badai datang tuh. Pak Arif nih, yang selama ini kerja sebagai supervisor di perusahaan tekstil, tiba-tiba kena PHK massal. Perusahaannya bangkrut dan otomatis dia jadi korban tuh. Momen itu ngerubah hidup mereka sekeluarga. Pak Arif yang tadinya ngerasa bisa ngehandle semuanya, sekarang jadi kelihatan beban banget. Nah, Dimas nih, anaknya Pak Arif yang pertama, dia bilang seperti ini ke ibunya. "Mah, kita bakal baik-baik aja kan?" "Iya, Papa pasti nemu jalan kok. Kamu gak usah kepikiran ya. Kamu tetap aja lanjutin sekolah kamu, belajar yang rajin." "Iya mah, Dimas cuma khawatir aja, kasihan sama Papa." "Udah gak apa-apa nak, ya." Mereka hidup dari sisa tabungan yang lama-lama makin tipis tuh. Tiap hari mikirin gimana caranya biar bisa bayar tagihan apartemen, listrik, dan segala macem. Gaji dari PHK nggak cukup buat nutup semuanya kan. Pak Arif udah keliling nyari kerjaan baru tuh, tapi nggak ada yang cocok atau langsung diterima. Waktu pun terus berjalan nih, dan mereka tahu nggak lama lagi mereka bisa diusir dari apartemen kontrakan itu. Jadi apartemennya itu masih nyewa ya teman-teman, bukan milik pribadi. Nah oke, kita lanjut ceritanya. Nah pada suatu pagi nih, ada telepon masuk kan. Itu ternyata dari teman lamanya Pak Arif nih, namanya Budi. Si Budi ini udah lama pindah ke desa terpencil ya, jauh dari kota. Dan gak nyangka dia bawa kabar baik nih. "Halo Rif, gue denger lo kena PHK ya?" "Iya nih Bud, kenapa emang?" "Gini bro, gue ada tawaran kerja di desa gue sekarang. Ya emang jauh sih dari kota, tapi ya lo bisa mulai lagi dari nol. Lagian juga ada rumah kosong yang bisa lo ambil murah tuh. Kondisinya sih masih oke. Ya walaupun udah lama sih gak ditempatin. Gue kirim fotonya aja ya." "Oh ya udah deh, mana coba gue lihat." Nah si Arif akhirnya pun lihat foto keadaan rumah itu nih yang mau dijual. Lumayan sih.
Ya udah, gua pikir-pikir dulu ya sama istri. BTW, makasih infonya ya, Bud. Beres. Nanti kalau jadi kesini, kabarin aja ya. Oke, Bud. Nah, malam itu nih, di ruang tamu apartemen kecil mereka, Pak Arif duduk di sofa sambil termenung tuh. Bu Rina duduk di sebelahnya. Suasana jadi agak tegang. Setelah lama berpikir, Pak Arif mulai bicara nih. Mah, tadi papa dapat kabar dari Budi. Dia nawarin kerjaan di desa tempat dia tinggal. Ya emang jauh sih, tapi ada rumah yang bisa kita beli murah di sana. Di desa. Jadi kita harus ninggalin kota. Emangnya di sana kita bisa bertahan, Pak? Iya, ya Budi bilang ada kerjaan di sana. Ya memang sih nggak seperti di sini, tapi kita kan bisa mulai dari awal lagi. Rumah yang ditawarin di sana juga harganya 50 juta mah. Murah banget kan dibandingkan harga rumah di kota. Ya kondisinya sih memang pas papa lihat juga ya masih lumayan lah. Ya paling nanti tinggal kita rapiin dikit-dikit lah. Hah, 50 juta? Itu jumlah yang besar, Pak. Kita aja nggak ada tabungan segitu. Apalagi untuk bayar uang muka dan cicilannya. Emangnya rumahnya kayak apa sih, Pak? Nih, kayak gini nih, Mah. Tuh, masih bagus kan, Mah? Rumah begini harganya 50 juta mah murah banget, Mah. Iya sih. Iya, Papa mikir kita bisa mulai dengan uang muka 20 jutaan aja, Mah. Terus sisanya juga Papa bisa minjem di bank atau koperasi gitu. Ya mungkin juga bisa minta bantuan Budi. Soalnya dia juga udah nawarin bantuan kalau kita butuh. Mungkin dia bisa kasih pinjaman tanpa bunga, Mah. Tapi Pak, kalau kita ambil pinjaman, cicilannya bakal jadi beban bulanan kita, Pak. Tapi kalau nggak ada pilihan lain ya mau gimana lagi? Kita mungkin bisa coba jual beberapa barang yang berharga yang masih kita punya. Ya kayak motor, terus itu TV. Ya nggak banyak sih, tapi kan bisa bantu buat nambah-nambah uang muka, Pak. Iya mah boleh juga tuh. Tapi gimana sama anak-anak, Pak? Dimas masih sekolah. Dia pasti protes tuh kalau kita pindah ke desa. Alia juga udah nyaman tinggal di sini. Iya, Papa ngerti mah. Ini pasti berat buat anak-anak juga. Tapi kalau kita tetap di sini, ya bulan depan mungkin kita udah nggak punya tempat tinggal. Uang pesangon kita udah hampir habis. Ya ini satu-satunya jalan. Jadi kita benar-benar harus ninggalin semua ini ya, Pak. Semua yang udah kita bangun selama ini. Nah, Pak Arif meraih tangan istrinya tuh, menggenggamnya dengan erat, mencoba memberikan kekuatan nih buat nenangin istrinya itu, Bu Rina. Kita bisa mulai lagi, Mah. Di sana kita nggak perlu mikirin bayar kontrakan lagi. Kita punya rumah sendiri. Kita mulai baru nih, pelan-pelan. Papa janji semuanya bakal baik-baik saja. Ya udah, kalau memang ini jalan terbaik buat kita, Mama ikut, Pak. Nah, malam itu nih, abis ngobrol panjang lebar tuh kan, Papa sama Mama mutusin buat ngomongin ke Dimas dan Alia soal rencana pindah mereka. Mereka semua ngumpul tuh di ruang tamu. Dimas, Alia, ada sesuatu yang Papa dan Mama perlu omongin sama kalian. Kita bakal pindah ke desa, ke rumah yang lebih murah di sana. Nah, Dimas nih langsung nyaut tuh dengan ekspresi bingung dan sedikit marah. Hah? Pindah ke desa? Kenapa sih? Dimas masih punya banyak teman di sini dan sekolah juga belum selesai. Kenapa kita harus pergi, Pak? Bu Rina ini nyoba ngejelasin dengan lembut tuh sambil menyentuh bahu Dimas nih. Dimas, Papa dan Mama ngerti ini keputusan yang berat. Tapi kita harus pindah karena situasi keuangan kita. Nah, kalau di desa, kita bisa mulai dari awal lagi. Dan kita juga bakal punya rumah sendiri. Gak perlu ngontrak lagi kayak di sini. Nah, Alia nih, yang biasanya lebih ceria, dia kelihatan sedih gimana gitu. Kita bakal tinggal di rumah yang kayak gimana, Mah? Apakah ada taman atau mainan di sana? Pak Arif mencoba menghibur Alia dengan senyum toh. Meski dia tahu kepindahan ini pasti bikin anaknya merasa cemas gitu kan. Ada Alia, rumahnya ada halaman luas di luar. Jadi kamu bisa bermain di sana. Nah, Dimas ngomong nih. Jadi kita bakal mulai hidup baru di sana, Mah. Pah. Iya Dimas, kita pasti bisa beradaptasi dan bikin tempat itu nyaman buat kita semua. Alia terlihat sedikit lebih ceria tuh setelah mendengar tentang halaman rumah yang luas. Kalau gitu, Mama, Papa, aku siap pindah. Semoga di sana seru ya, Mah. Pah.
Nah, singkat cerita nih, setelah semuanya siap, keluarga ini mulai berangkat ke desa. Pagi itu mereka packing barang-barang yang masih ada dan mulai muat semuanya ke mobil nih. Dimas, Alia, dan orang tuanya semua udah siap buat ninggalin kota dan memulai petualangan baru di sini. Dimas bilang, "Wah, ini mobil penuh banget ya. Gimana kalau ada yang ketinggalan?" Nah, papanya nih, Pak Arif nih sambil nyetir, dia pun bilang jawab pertanyaan dari Dimas. "Jangan khawatir Dim, kita udah cek semua barangnya kok. Nanti kita bisa beli barang yang kurang di desa." Nah, Alia nih duduk di kursi belakang tuh sambil melirik keluar jendela kan. Alia pun bilang, "Kapan kita nyampe, Pak? Mah, Alia udah gak sabar lihat rumah barunya." "Sabar ya sayang, kita masih ada beberapa jam lagi nih buat nyampe ke sana. Alia, bobo aja dulu, biar nanti kalau Alia bangun udah sampai." Jalanan ke desa emang jauh banget nih kan. Dan mobil mereka ngelewatin pemandangan yang beda dari biasanya. Dari gedung-gedung tinggi di kota, sekarang udah mulai kelihatan sawah hijau sama hutan-hutan kecil tuh. Singkat cerita nih, setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai juga nih di desa yang mereka tuju. Mereka sampai di sana pada sore hari nih. Setelah mobil berhenti di depan rumah tua, rumah itu berdiri angker di tengah halaman yang gelap, dikelilingi tanaman liar dan pohon-pohon besar yang kelihatan kayak mau menutupin rumah tuh. Dimas dan Alia keluar dari mobil tuh, dan Alia langsung kelihatan ketakutan di sini. "Papa, Mama, rumahnya kok kayak ada yang aneh, serem deh." Pak Arif nih berusaha nenangin Alia tuh, walaupun dia sendiri juga ngerasa nggak nyaman ya ketika melihat rumah itu secara langsung. "Nggak apa-apa Alia, ini rumah baru kita. Nanti kita bersihin dan rapihin. Kita bakal bikin rumah ini nyaman kok. Ayo kita bawa barang-barang dari mobil." Tiba-tiba nih mereka lihat ada seseorang berdiri di depan rumah. Ternyata itu adalah Budi, teman lama Pak Arif. Dan di sampingnya ada seorang pria tua bernama Pak Karto. Pak Karto ini nih orang yang ngejual rumah itu. Budi nyapa Pak Arif nih dengan senyuman ramah. "Widih, selamat sore Bro Arif, akhirnya sampai juga ya. Ini Pak Karto yang jual rumah ini." "Sore Bud, makasih ya udah bantu proses pembelian rumah ini." "Nah Pak Karto, ini dia teman saya Arif yang mau beli rumah Bapak." "Ya, saya Karto. Selamat datang di desa kami. Silakan kalau mau lihat-lihat rumahnya, saya antar." "Iya Pak, terima kasih. Gue bantuin ya bro bawa barang-barangnya." "Ya udah bantuin nih. Dari tadi kenapa? Banyak tuh barang bawaan gua." Iya. Alia bilang nih, "Pak, Mama, kok kayaknya serem banget ya di sini. Alia takut." Dimas pun bilang juga nih, "Iya, kok rumahnya serem begini sih Pak?" "Enggak nak, rumah ini cuma perlu kita bersihin dan rapihin. Nanti bakal kelihatan bagus kok." Akhirnya mereka pun mulai tuh nurunin barang-barang mereka dari mobil, dibantu sama Budi dan juga Pak Karto. Oh ya nih, sebelumnya Pak Arif sudah memberikan DP sebesar 20 juta tuh. Sisanya dibantu sama Budi ternyata. Jadi biar Pak Arif ini nyicilnya ke Budi. Nah BTW nih, rumah itu memang murah banget ya. 50 juta nih udah dapat 2 lantai. Ya walaupun bentuknya udah tua sih. Dan karena itu memang di desa ya jadi lebih murah kan. Tapi masih kelihatan kokoh di sini. Nah singkat ceritanya nih, setelah semua barang-barang udah masuk semua ke dalam rumah, mereka udah ngobrol-ngobrol sebentar tuh sama Budi dan Pak Karto. Akhirnya nih setelah habis maghrib, Budi dan Pak Karto pun pergi meninggalkan rumah itu. Dan rumah itu sekarang sudah resmi jadi milik Pak Arif. Setelah ngurusin barang-barang dan bersihin rumah tua, suasana udah mulai larut malam nih. Keluarga Pak Arif udah capek banget kan, tapi mereka merasa seneng karena sebagian rumah udah mulai rapi tuh. Masih ada beberapa bagian yang harus dirapihin tuh dan diperbaiki, tapi itu bakal dilanjutin besok ya. Dimas, Alia, Pak Arif, dan Bu Rina nih duduk santai di ruang tamu yang udah sedikit lebih rapi tuh. Meskipun masih banyak barang yang berserakan, mereka udah ngerasa lega tuh bisa istirahat sebentar. Dimas bilang nih, "Capek banget ya hari ini. Tapi rumahnya lumayan nyaman juga ya kalau udah beres." Mama pun bilang Bu Rina ya, "Iya Dim, ya meskipun ada beberapa bagian yang masih perlu dibenerin sih, tapi kita udah bikin rumah ini jadi lebih nyaman ya." Pak Arif pun bilang, "Nah gimana, udah pada capek semuanya?" "Kalau gitu kita semua istirahat dulu malam ini, terus kita lanjut besok lagi ya, buat ngelanjutin bersihin dan ngerapiin sisanya. Oke?" Mereka pun ngobrol santai nih di ruang tamu ya. Meski suasana sekitar masih agak gelap dan berdebu nih, malam pertama di rumah baru ini belum ada kejadian aneh nih. Semuanya masih nampak normal-normal saja.
Alia pun bilang, aku udah gak sabar ngeliat rumah ini kalau udah bener-bener beres. Pasti bakal lebih bagus lagi, gak nyeremin lagi. Iya, nanti kita bakal bikin rumah ini sebagus dan senyaman mungkin ya. Yang penting sekarang kita istirahat dan bobok dulu. Nah, malam pun makin tenang nih. Lampu rumah nyala redup bikin suasana jadi adem kan. Mereka semua siap tidur dan berharap besok bakal lebih oke dengan suasana rumah yang makin nyaman. Singkat cerita nih, hari berikutnya suasana pagi di rumah tua terasa lebih cerah nih. Keluarga Pak Arif mulai ngerasa semangat buat bersihin halaman rumah yang masih berantakan tuh. Mereka ngambil sapu, alat pemotong ranting, dan mulai kerja keras untuk ngerapiin halaman. Alia nih nyapu area depan rumah yang masih dipenuhi dengan daun-daun kering dan debu tuh. Dimas ngebantu motongin ranting-ranting pohon yang mengganggu kan. Bu Rina ngurusin kebersihan di sekitar teras, sementara Pak Arif ngatur barang-barang yang masih berantakan tuh. Tiba-tiba nih muncul seorang kakek tua dengan wajah yang misterius, pakai baju tradisional yang agak kumal gitu. Dia jalan pelan menuju mereka sambil ngeliatin rumah tuh. Terus kakek tua itu bilang, "Permisi, lagi bersih-bersih ya?" Pak Arif nyapa kakek itu dengan ramah nih, walaupun ada rasa heran di dalam hatinya tuh. Iya, monggo Pak, kami lagi ngerapin halaman. Ada yang bisa kami bantu?" Kakek tua itu cuma ngeliatin mereka dengan tatapan yang gak jelas tuh, seolah-olah dia ngerti sesuatu yang mereka gak tahu. Hati-hati dengan rumah ini. Jaga diri kalian baik-baik. Maksud Bapak apa ya? Jawab Pak Arif tuh. Kakek tua itu cuma senyum doang terus pergi, meninggalkan keluarga Pak Arif dengan rasa heran tuh. Dimas pun bilang, "Ih, kakek itu kok aneh banget ya? Ada-ada saja. Kenapa ya dia ngomong begitu?" "Iya Pak, Papa kenal kakek itu." Alia pun bilang kan. "Enggak, Papa nggak kenal." Yaudah yuk kita lanjutin aja beres-beresnya biar cepat selesai. Nah, singkat cerita, keluarga Pak Arif akhirnya pun selesai tuh ngerapihin rumah tua yang mereka baru beli tuh. Rumah tua ini udah berubah drastis kan. Dulu yang berantakan dan kotor, sekarang udah rapi dan bersih. Dimas dan Alia udah ngerasa nyaman banget tuh karena semua barang udah pada di tempatnya. Mama dan Papa nih, Pak Arif dan Bu Rina juga udah selesai ngebersihin bagian dalam rumah, bikin semuanya terasa lebih cozy alias nyaman gitu ya. Dan singkat cerita nih, pada keesokan harinya Budi datang tuh dengan motornya. Dia parkir di depan rumah dan langsung menuju teras, tempat di mana Arif udah nunggu nih. Suasana teras rumah tua yang udah bersih bikin Budi agak kagum tuh. Budi nih duduk di kursi teras sambil ngeliatin sekeliling tuh. Lalu mereka pun mulai ngobrol nih. Wah, rumahnya udah kelihatan oke nih. Iya dong, kompak nih gua sama anak-anak yang ngebersihin. Wih, keren juga ya. Ya udah, kita perlu ngebahas kerjaan yang bakal lo lakuin di sini. Oh iya Bud, jadi apa aja yang perlu gue lakuin di sini nih? Gue pengen jelas tuh biar semuanya bisa siap sesuai dengan rencana kan. Nah, Budi nih mulai nerangin tuh tentang tawaran kerjanya. Ternyata Budi nawarin Arif jadi mandor di kebun sawit milik dia. Dia bilang nih butuh posisi orang yang bisa diandalkan tuh. Jadi gini Rif, gue punya kebun sawit di dekat sini. Gue butuh mandor yang bisa ngatur kerjaan di kebun. Nah, gue pikir ini kesempatan bagus tuh buat lo. Lo bisa mulai kerja kapan aja, tapi mendingan ya secepatnya ya, biar lo bisa adaptasi sama lingkungan sekitar. Ya kalau lo mau, besok lo boleh lihat-lihat dulu di sana, biar lo ada pandangan buat kerjanya nanti. Wah, makasih banyak ya Bud. Beruntung gue punya teman kayak lo. Iya, sama-sama. Semoga betah ya di desa ini. Nah, di sisi lain nih, Bu Rina lagi sibuk belanja di warung buat kebutuhan masak kan. Sambil milih-milih bahan, dia juga niat cari info soal sekolah buat Dimas dan Alia. Tapi nih, ada yang gak beres di sini. Ibu-ibu yang lagi kumpul di warung kelihatan gelisah tuh, kayak ada yang bikin mereka gak nyaman. Nah, di salah satu warung yang berada di desa itu nih, Bu Rina masuk dan langsung disambut dengan tatapan dari ibu-ibu yang lagi ngobrol di sana. Bu Rina pun bilang, "Permisi Bu, saya mau beli bawang sama cabai, terus sama minyak goreng juga." Nah, pemilik warung nih dengan cepat mengambil barang yang diminta sama Bu Rina tuh. "Oh iya Bu, ini nih, terus ini minyak goreng ya Bu, ini." "Oh iya Bu, makasih." Oh iya Bu, saya mau nanya, di sini kalau sekolahan itu di mana ya? Sekolah SD sama SMK. Soalnya saya baru pindah, jadi anak saya juga pindah sekolah. Dan saya belum tahu daerah sini.
Ibu-ibu di warung tiba-tiba saling pandang tuh ya, kayak bingung tuh mau jawab apa. Ada jeda hening yang bikin suasana makin tegang. Nah akhirnya salah satu ibu yang namanya Bu Siti nih memberanikan diri untuk ngomong. Sekolahan ya Bu? Ada kok, itu di ujung desa sana. Tapi ya jauh Bu. Jauh ya, ya nggak apa-apa sih. Yang penting kan anak saya bisa sekolah di sini. Iya, ibu yang tinggal di rumah tua itu ya? Iya Bu, saya baru pindah dari kota. Suami saya pindah kerja di sini. Jadi kami sekeluarga akhirnya beli rumah untuk tinggal netep di sini. Oh gitu ya Bu. Semoga betah ya Bu tinggal di rumah itu. Iya Bu, ntar lama-lama juga betah kok tinggal di sini. Saran saya ya Bu, hati-hati aja Bu tinggal di rumah itu. Memangnya kenapa ya Bu? Oh nggak apa-apa. Nanti juga ibu bakal tahu kok. Oh iya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Mau masak ini. Iya Bu, silakan. Bu Rina pun akhirnya bayar belanjaannya dan pamitan toh. Tapi dalam hati dia merasa ada yang gak beres nih. Keluar dari warung pikirannya penuh dengan tanda tanya soal rumah barunya itu. Dan singkatnya nih, pada malam harinya mereka makan malam kan. Kemudian setelah itu mereka pun ngumpul santai sekeluarga sambil nonton TV. Saat itu Bu Rina bilang ke suaminya yaitu Pak Arif, "Pak, gimana soal kerjaan yang sama Budi?" "Iya, tadi Budi kesini. Dia ngasih tahu kalau Papa bakal jadi mandor buat kebun sawitnya dia. Papa disuruh ngawasin tuh pegawai-pegawainya yang di sana. Nah ternyata Budi itu nggak netep di sini dia. Kadang bolak-balik ke kota." "Oh, terus Papa mulai kerjanya kapan?" "Ya nanti besok sih Papa mau lihat-lihat dulu tuh keadaan di sana gimana. Biar dijelasin dulu sama Budi. Papa harus gimana gitu." "Oh, ya udah Pak, semoga nanti kerjaannya lancar ya. Terus itu soal cicilannya ke Budi gimana?" "Soal itu sih gampang lah kata Budi mah. Yang penting ini kita biar cukup aja dulu untuk keperluan kita yang baru pindah ini. Kalau semuanya udah kondusif nih, baru deh nanti paling Papa potong gaji buat cicilannya itu." "Oh, bagus deh Pak kalau gitu. Beruntung ya Pak punya teman baik kayak Budi." "Iya dong, Papa kan juga orangnya baik." Hehe. "Heleh, iya deh si paling baik sedunia." Nah, karena malam udah makin larut nih, mereka yang lagi nonton TV pun akhirnya mutusin buat tidur di kamarnya masing-masing. Kamar mereka ini ada di lantai atas tuh ya. Pak Arif dan Bu Rina alias sendiri, Dimas pun sendiri tuh tidurnya. Jadi kamarnya ada 3. Nah, saat lagi tidur nih, Bu Rina tiba-tiba kebangun di tengah malam. Dia dengar suara aneh dari dapur, kayak ada barang yang jatuh tuh. Awalnya nih, dia pikir itu cuma suara angin atau rumah tua yang udah lapuk kan. Tapi makin lama, suara itu makin jelas nih. Bu Rina pun berbisik ke Pak Arif nih, "Pak, denger nggak? Itu kayak ada suara dari dapur." Nah Pak Arif nih masih setengah tidur kan, tapi dia coba dengerin sesuatu dengan seksama tuh. Dia nih agak malas gitu tuh, mikir mungkin itu cuma suara biasa kan. Apa sih mah? Itu mah paling cuma barang jatuh atau tikus. Udah tidur lagi aja. Bu Rina pun berusaha tenang nih, tapi ada perasaan aneh yang bikin dia nggak bisa tidur lagi. Akhirnya dia bangun, nyoba buat ngecek suara itu. Dia keluar dari kamar, jalan pelan-pelan ke arah dapur. Waktu Bu Rina sampai di dapur nih, lampu dapur masih nyala temaram tuh. Semua barang kelihatan baik-baik aja. Nggak ada yang jatuh atau rusak di sini. Tapi pas dia balik badan, tiba-tiba dia ngelihat sesuatu di jendela. Sesuatu yang seperti bayangan bergerak pelan di luar. Bu Rina di sini terdiam tuh, napasnya tertahan. Bayangan itu berdiri di sana beberapa detik sebelum akhirnya hilang, menghilang ke dalam gelapnya malam. Apa tadi yang aku lihat? Gak ada siapa-siapa di sini. Bu Rina pun akhirnya ya buru-buru balik ke kamar nih. Perasaan makin gak tenang tuh. Tapi dia memutuskan buat gak bilang apa-apa ke Pak Arif ya. Dia cuma bisa berdoa dalam hati tuh, berharap semuanya itu cuma imajinasinya aja. Nah singkat cerita nih, setelah beberapa hari beresin rumah dan adaptasi sama suasana desa ya, Pak Arif pun akhirnya mulai kerja nih. Budi bawa Pak Arif ke lokasi kebun sawit tempat dia bakal jadi mandor. Walaupun pekerjaan baru, Pak Arif ngerasa senang tuh bisa mulai lagi. Sementara itu, Dimas dan Alia juga udah masuk sekolah tuh di desa. Walaupun sekolahnya nggak sebesar yang di kota ya, mereka mulai bisa ngeblend sama teman-teman barunya tuh.
Pak Arif sering berangkat pagi-pagi nih, ninggalin Bu Rina yang sibuk ngurus rumah sambil sesekali belanja kebutuhan di warung desa ya. Hidup di desa ternyata nggak terlalu buruk-buruk amat nih awalnya. Semua kelihatan normal, sampai pada malam itu nih. Lampu-lampu udah pada mati kan, dan suasana rumah mulai sunyi. Tapi tiba-tiba Pak Arif kebangun karena ada suara aneh dari arah atap. Pak Arif duduk nih, nguping dengan jelas tuh. Ada suara langkah kaki di atas atap, kayak ada yang jalan pelan-pelan gitu. Pak Arif pun berbisik ke Bu Rina nih. Mah, kamu denger gak suara itu? Suara apa sih, Pak? Gak ada apa-apa, udah tidur lagi aja, Pak. Duk, 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 duk. Pak Arif mikir nih, mungkin cuma perasaannya aja tuh. Tapi ya kok ya suara itu makin lama makin jelas. Kayak ada sesuatu yang gerak tapi dia gak berani tuh buat ngeceknya. Duk, 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 duk. Apaan sih itu? Tidur aja lah. Pak Arif pun mencoba untuk lanjutin tidur lagi tuh. Nah, singkat ceritanya nih, pada pagi itu suasana rumah tua terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Arif udah berangkat kerja dan anak-anak juga udah mulai sekolah kan. Tinggal Bu Rina sendirian di rumah. Dia mulai beres-beres tuh, nyapu lantai dan ngerapin ruang tamu. Sambil nyapu nih, Bu Rina ngelirik ke pojokan ruangan tuh. Kursi tua yang biasanya ada di sebelah lemari nih, sekarang tiba-tiba ke tengah ruangan tuh. Bu Rina berhenti nyapu sejenak, ngerutin dahi tuh sambil mandangin kursi itu kan. Bu Rina pun membatin nih, bingung. Loh, kok bisa pindah ke sini sih? Perasaan tadi malam di pojok deh. Kenapa sekarang jadi di sini? Dia pelan-pelan mendekati kursi itu nih, ngerasa ada yang aneh, tangannya pun nyentuh sandaran kursi itu nih. Tapi kursi itu terasa dingin banget, kayak ada es batunya gitu nih. Padahal cuaca saat itu nih lagi panas-panasnya nih kan. Dia pun mundur tuh beberapa langkah, mulai ngerasa ada yang gak beres di sini nih. Bu Rina nyoba mikir logis kan, mungkin suaminya tuh Pak Arif yang mindahin kursi itu. Tapi ya kalau dipikir-pikir, kenapa kursinya taruh di sini? Jadi teman-teman nih ya, kursinya itu pindah dari tempat yang udah pas nih kan di pojokan, terus tiba-tiba aja pindah ke tempat yang nggak pas gitu nih di tengah-tengah ruang tamu gitu kan. Jadi kursinya itu kayak ngehalangin jalan buat lewatan gitu kan. Gimana? Paham kan gambarannya kan udah masuk kan? Nah, Bu Rina pun ngomong lagi nih, apa mungkin cuma perasaan aku aja kali ya? Ya udah deh, aku mau lanjut beres-beres. Nah, siang itu nih cuaca memang panas banget nih kan. Pak Arif lagi sibuk ngawasin para pekerja di kebun sawit. Keringat udah mulai bercucuran tuh, tapi dia tetap fokus ngatur kerjaan biar lancar kan. Sebagai mandor baru nih, dia pengen nunjukin kinerja yang oke punya. Pak Arif pun jalan pelan-pelan nih di antara pohon sawit kan, sambil sesekali ngecek para pekerja tuh. Semuanya kelihatan aman. Tapi pas dia mau balik ke pos nih, tiba-tiba di ujung jalan muncul sosok yang gak asing tuh. Ternyata itu adalah kakek tua misterius yang kemarin dia ketemu di rumah saat baru datang itu kan. Kalian ingat kan kakek-kakek tua itu? Nah, dia ketemu lagi nih. Kakek tua itu jalan pelan banget ke arah Pak Arif. Mukanya ini datar tuh, matanya tajam, bikin suasana makin gak enak tuh. Pak Arif yang awalnya biasa aja nih, mulai ngerasa agak aneh tuh. Tapi Pak Arif di sini mencoba untuk tetap santai, atur sikon ya. Terus dia pun nyapa nih. Kakek, ada apa ya? Kok kakek bisa ada di sini? Nah, kakek itu cuma diam sebentar nih. Terus matanya nyorot langsung ke Pak Arif tuh. Nak, hati-hati ya. Rumah tua itu. Hati-hati gimana, kek? Maksudnya apa ya? Rumah tua itu bukan sembarang rumah. Hati-hati ya. Nah, Pak Arif makin heran tuh kan. Dia pengen nanya lebih jauh tuh. Tapi ya, kakek itu malah tiba-tiba muter badan dan jalan pergi pelan-pelan tuh, tanpa ngasih kejelasan yang lebih tuh. Pak Arif cuma bisa diem bengong tuh di sini. Pikirannya mulai ngawang-ngawang kan. Apaan sih maksudnya? Rumah tua? Ada apa emangnya dengan rumah tua itu? Walau Pak Arif berusaha balik fokus ke kerjaan nih, perasaan gak enak gara-gara pesan kakek tadi terus nempel tuh di otaknya kan, otomatis kan. Nah, kita berpindah ke rumah tua nih pada siang hari ya.
Siang itu rumah tua kerasa sepi banget. Setelah beres-beres dari pagi nih, Bu Rina pun akhirnya duduk di sofa ruang tamu sambil nyerbut teh kan. Dia ngerasa capek tuh, tapi lega ya karena rumah udah mulai kelihatan rapi semua tuh. Tiba-tiba nih, pintu depan kebuka pelan tuh. Ternyata Alia masuk nih. Tapi ada yang beda dari biasanya nih. Alia yang biasanya ceria sekarang malah datang dengan muka datar tuh. Pandangannya kosong lagi. Loh, Alia? Kok udah pulang? Iya bu. Jam berapa ini? Dia cuma ngelihat sekilas ke arah Bu Rina tuh, tanpa ekspresi apa-apa. Terus nih Alia langsung jalan lurus menuju kamarnya tuh. Suara pintu kamarnya pun nutup pelan tuh dan hening lagi di suasana di situ. Kenapa sih tuh Alia? Kok kayak... udahlah. Bu Rina pun balik duduk di sofa lagi nih. Tapi nih rasa gak enak pun masih ngikutin kan. Matanya pun sesekali ngelirik ke arah kamar Alia. Ngerasa ada yang janggal tuh. Tapi dia mencoba untuk buat cuek aja tuh dan lanjut nonton TV. Kok perasaan aku gak enak banget ya? Nah, beberapa jam kemudian nih, tiba-tiba pintu depan kebuka lagi tuh dan Alia masuk. Kali ini mukanya ceria nih. Ibu, Alia pulang. Nah di sini Bu Rina kebingungan dong. Alia? Kok kamu bukannya tadi udah pulang? Iya, ini Alia baru pulang, Mah. Loh, terus tadi yang masuk kamar siapa? Siapa sih, Mah, maksud Mama? Enggak, Alia. Ya udah sana langsung ganti baju ya. Iya, Mah. Nah, di sini nih, Bu Rina ngerasa kalau ini ada sesuatu yang nggak beres nih. Terus tadi siapa? Apa aku salah lihat? Tapi tadi jelas-jelas aku lihat Alia pulang dan masuk kamar. Udahlah, pusing aku. Nah, singkat cerita nih, di malam berikutnya ya. Pada malam itu, suasana rumah udah tenang banget. Semua udah tidur nih, termasuk Alia yang udah masuk kamar lebih dulu. Tapi tiba-tiba nih, di tengah malam, brak! Suara keras nih terdengar dari arah kamar Alia. Bu Rina yang lagi setengah tidur langsung kebangun tuh. Begitu juga dengan Pak Arif. Mereka saling natap kan, bingung dan khawatir. Bu Rina nih buru-buru berdiri dan langsung lari ke kamar Alia. Pak Arif pun ikut nyusul ke belakang tuh. Alia? Ada apa sih, Mah? Pas mereka buka pintu kamar nih, pemandangan di depan mata mereka bikin keduanya shock. Karena apa? Alia udah duduk di lantai. Posisi badannya nih kaku nih, mata terbuka lebar tapi tatapannya nih kosong. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Bu Rina di sini mulai gemeteran tuh. Alia, kamu kenapa, Nak? Nah, Alia pun ngomong nih, tapi di sini suaranya bukan suara Alia. Ini rumahku. Pergi dari sini atau kalian semua akan celaka. Nah, Pak Arif pun langsung mundur nih kan. Dia nggak percaya apa yang baru dia dengar. Suasana di sini makin mencekam. Bu Rina pun memegang erat tangan Pak Arif tuh. Dia ketakutan banget di sini. Alia, kamu kenapa, Nak? Kok kamu ngomongnya gitu? Di sini Alia nggak jawab tuh. Dia malah ketawa nih. Suaranya dingin dan menyeramkan. Tubuhnya ini bergerak-gerak aneh tuh ya, seolah-olah ada sesuatu yang ngendaliin dia. Bu Rina di sini langsung menarik Pak Arif menjauh tuh. Tangannya udah dingin semua di sini. Bu Rina ketakutan banget. Nah, Pak Arif di sini panik kan, tapi dia tahu nggak bisa ngebiarin Alia dalam keadaan kayak gitu. Bu Rina pun di sini udah nangis tuh di sampingnya, gemeteran, tapi nggak tahu harus ngapain. Suara aneh dari Alia pun masih terus terdengar tuh, dan tubuhnya ini makin nggak kekontrol tuh. Gerakannya kaku dan nggak wajar tuh, kayak boneka yang ditarik-tarik sama tali. Jadi kayak seperti ini teman-teman. Pak Arif pun bilang nih ke Bu Rina, Mah, ini ada yang gak beres. Kita gak bisa biarin ini. Kita harus panggil bantuan. Tapi siapa, Pak? Ini udah larut malam. Kita mau minta bantuan sama siapa? Nah, di sini Pak Arif pun berpikir keras nih. Ini gimana? Ini gimana? Nah, tiba-tiba nih Pak Arif ingat kata-kata kakek misterius yang ketemu waktu itu. Hati-hati, tinggal di rumah itu, katanya kan. Nah, mungkin nih memang ada sesuatu yang gak beres di rumah itu. Nah, tiba-tiba nih Alia pun berhenti nih. Dia diam, gak bergerak, tapi matanya tetap melotot ke satu arah. Kemana coba? Yaitu ke jendela kamar yang terbuka sedikit tuh. Nah, di sini nih Pak Arif nih ngeberaniin pelan-pelan buat nyamperin Alia lagi tuh. Tapi nih pas dia mau sentuh bahunya, brak!
jendela terbuka lebar nih karena angin kencang yang tiba-tiba masuk tuh. Lampu kamar nih kedap-kedip gak jelas kan. Alia berdiri dengan cepat tuh. Badannya ini melayang tuh dari lantai. Matanya masih tajam menatap keluar tuh. Alia pun bilang seperti ini. Siapapun yang tinggal di rumah ini bakal mati. Bu Rina mulai teriak tuh, takut setengah mati kan. Pak Arif nggak tahu nih harus gimana. Di tengah kekacauan itu, dia tiba-tiba ingat Budi nih temennya. Dia pun lari keluar kamar, ambil ponselnya buat nelpon temennya itu. Pak Arif pun nih ya, megang teleponnya sambil gemeteran banget tuh. Budi, tolong, ada yang nggak beres sama Alia. Dia kesurupan. Waduh, kok bisa? Aduh, tapi ini udah malam banget, Rif. Gue lagi di kota lagi. Gue besok baru bisa ke situ. Aduh, terus gue harus minta tolong sama siapa ya? Gue kan di sini warga baru, jadi nggak tahu minta tolong sama siapa kalau soal beginian. Udah. Pokoknya lu tenangin dulu nih ya. Sekarang sebisa mungkin lu dengan ya cara apapun deh, tenangin tuh anak lu dulu. Besok gue ke situ deh, bawa orang pintar kenalan gue. Nah, sementara itu nih di dalam kamar, Alia tiba-tiba jatuh lemas ke lantai tuh. Tubuhnya nggak bergerak lagi nih, cuma napasnya yang terdengar berat tuh. Pak Arif pun balik lagi ke kamar Alia kan. Nah di sini Bu Rina masih terisak tuh, dia nggak berani mendekat kan. Dan malam itu terasa sangat panjang banget dengan teror yang baru saja dimulai. Mereka semua akhirnya pun tidur bareng di kamar Alia tuh, sambil masih ngerasain sisa-sisa ketegangan dari kejadian tadi tuh. Bu Rina masih gemeteran sambil meluk Alia erat-erat, sementara Arif cuma bisa duduk di sebelah mereka tuh. Dan di sini nih Dimas yang sebenarnya dari tadi tidur tiba-tiba dia kebangun tuh. Ya malam itu pun akhirnya mereka tidur semua tuh di situ di kamar Alia. Dan saat itu nih Pak Arif pun bilang pelan-pelan ke Bu Rina nih, "Mah, Papa besok nggak berangkat kerja. Papa mau nunggu Budi. Dia janji mau bawa temannya yang ngerti soal beginian." "Iya Pak, Mama juga ngerasa ada yang gak beres sama rumah ini." Malam itu pun berlalu dengan pelan banget ya. Jadi waktunya tuh terasa lebih lama banget nih. Tapi akhirnya pagi pun datang nih. Matahari pun udah terbit tuh. Tapi suasana masih kerasa berat banget. Pak Arif di sini nggak berangkat kerja tuh. Dia lebih milih nunggu Budi yang bilang katanya mau datang sambil bawa seseorang yang ngerti soal hal-hal gaib ya. Bu Rina juga ikut was-was kan. Dia sesekali ngelihat Alia yang sekarang udah biasa lagi nih, yang udah normal nih kan. Pas jam udah mulai siang nih, agak siangan dikit ya. Akhirnya suara motor Budi pun terdengar dari depan rumah. Pak Arif pun buru-buru keluar nih. Dan ternyata Budi nggak sendirian bener nih. Di belakangnya ada seorang pria tua yang kelihatan tenang tuh, tapi punya aura yang bikin suasana jadi serius banget di sini. Ada aura mistisnya kan. Budi pun nih sambil turun motor dia bilang, "Nih Rif, gue bawa orang yang gue bilang tuh. Namanya Pak Hadi. Dia ngerti soal begituan." "Makasih ya Bud. Ayo silakan masuk dulu." "Pak, monggo." Mereka pun masuk ke rumah nih dan langsung menuju ke ruang tamu. Nah, Pak Hadi, pria tua itu, duduk dengan tenang sambil sesekali ngelihat sekitar rumah tuh. Pak Arif dan Bu Rina pun duduk di depannya nih, sementara Budi duduk di samping temennya itu. Pak Hadi duduk dengan tatapan tenang nih, tapi matanya nih terus lirik sana sini kayak melihat sesuatu yang gak kasat mata. Suasana di ruang tamu mendadak hening nih. Di sini yang kedengeran cuma suara jarum jam aja tuh yang berjalan tuh, tek gitu kan, saking heningnya di sini. Bu Rina pun sesekali melirik ke Pak Arif nih, sementara Budi ngeliatin Pak Hadi yang kelihatannya udah mulai serius di sini. Pak Hadi pun tiba-tiba bilang nih, "Rumah ini memiliki sejarah yang kelam." Pak Arif pun heran nih, dia pun bilang, "Maksudnya Pak, kelam gimana ya?" "Sekarang bukan cuma kalian yang tinggal di rumah ini, tapi ada penunggu lama di rumah ini." Terus solusinya gimana Pak? Kami nggak mau ada kejadian kayak semalam lagi. Mereka tidak suka sama penghuni baru, kecuali siapapun yang ingin tinggal di sini harus menyerahkan tumbal. Tumbal? Maksudnya kami harus menumbalkan manusia Pak? Ya benar. Bapak ini kalau ngomong yang benar. Masa keluarga saya harus ada yang ditumbalkan? Nggak bisa Pak. Sudah saya bilang, rumah ini memiliki sejarah yang sangat kelam. Dan itu sudah menjadi aturan mati yang tidak dapat dirubah dengan cara apapun. Maka dari itu, setiap keluarga yang tinggal di rumah ini setidaknya menyerahkan satu tumbal sebagai bayarannya. Kalau tidak, keluarga Bapak akan selamanya diteror terus-terusan seumur hidup.
Tapi kan nggak mungkin saya menumbalkan keluarga saya, Pak. Pak Karto. Ya, pemilik rumah ini. Budi, lu gimana sih? Kenapa jadi seperti ini? Rif, sumpah, gua aja baru tahu kalau rumah ini nggak beres. Pantesan aja sih dijual murah. Kan lu sendiri perantara gua sama Pak Karto. Lu kenal Pak Karto dari mana? Ya, gua kenal dia juga dapat info dari orang-orang kalau dia mau jual rumah. Nah, pas banget lu butuh rumah. Ya jadi gua taruhin ke lu kan. Ya kalau Pak Karto itu orangnya gimana sih, gua nggak tahu. Sudahlah. Terus ini solusinya gimana? Masa keluarga gua harus ada yang ditumbalin? Gini aja, Rif. Lebih baik kita pergi nemuin Pak Karto. Kita minta kejelasan soal rumah ini. Gimana? Pak Adi pun bilang nih, iya, lebih baik tanyakan saja pada pemilik rumah ini sebelumnya. Biar kamu percaya dengan apa yang saya katakan tadi. Oke, Bud, lu yang tahu rumahnya, ayo kita ke sana. Ayo. Akhirnya nih mereka, Pak Arif, Budi, Pak Hadi, dan Bu Rina dan anak-anaknya nih semuanya pergi menuju ke rumahnya Pak Karto, si pemilik rumah tua itu sebelumnya. Bu Rina dan anak-anaknya ini harusnya di rumah aja yang gak usah ikut. Cuma karena takut nanti ada kejadian yang gak diinginkan, ya akhirnya mereka pun juga ikut nih. Nah, singkat ceritanya nih, setibanya di rumahnya Pak Karto, Budi pun mengetuk pintu kan. Tok 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 tok, permisi. Permisi. Nah, gak lama kemudian terdengar suara dari dalam rumah. Iya, sebentar. Cekrek, pintu pun dibuka nih. Pak Karto di sini kaget karena melihat rame-rame nih tamu yang datang ke rumahnya. Loh, ada apa ini kok rame-rame? Budi pun bilang, begini Pak Karto, Pak Arif ini ingin mendengar kejelasan tentang sejarah rumah itu. Kalau gitu silakan masuk. Kita bicarakan saja di dalam. Akhirnya mereka pun semuanya masuk nih, ngumpul nih di ruang tamu, dan akhirnya obrolan pun dimulai. Pak Karto pun bilang, jadi kenapa tiba-tiba kamu menanyakan rumah itu? Pak Arif pun menjawab nih, Pak, keluarga saya akhir-akhir ini sering mengalami hal-hal aneh di rumah itu. Nah, semalam nih anak saya yang bernama Alia kesurupan. Dan ini pertama kalinya kami mengalami hal-hal aneh seperti ini sejak tinggal di rumah itu. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Kata Pak Hadi, temannya Budi. Beliau bilang, katanya rumah itu memiliki sejarah yang kelam. Apa itu benar? Iya, benar. Semua kaget nih mendengar jawaban singkat dari Pak Karto itu. Nah, benar kan apa kata saya? Pak Hadi pun bilang seperti itu nih. Nah, Pak Arif pun ngomong, loh, kenapa Pak Karto gak bilang dari awal sih? Dan apa benar keluarga saya harus ditumbalin agar teror itu bisa hilang? Kenapa saya gak bilang? Karena saya pikir kutukan di rumah itu sudah hilang. Sering saya bersihin rumah itu. Dan saya juga mencoba untuk menginap di rumah itu. Namun sejauh ini saya sudah tidak merasakan keanehan sama sekali. Makanya saya memutuskan untuk menjualnya dengan harga murah agar cepat laku. Jadi begini, intinya dulu di keluarga saya, terutama ayah saya sendiri, mempelajari ilmu sesat. Dia penyembah iblis. Dia terobsesi untuk memiliki kekuatan-kekuatan gaib. Saking terobsesinya, dia sampai ceroboh pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan adik saya meninggal dan arwahnya terjebak di rumah itu. Semenjak saat itu, keluarga kami pun pindah di rumah itu, pergi ke kota. Karena kami pun pernah diteror terus-terusan untuk dimintai satu tumbal lagi jika ingin hidup tenang di rumah itu. Ya, dan singkatnya, kedua orang tua saya meninggal. Dan saya pun memutuskan untuk kembali ke desa ini dan tinggal di rumah ini sampai sekarang. Pak Arif pun jawab nih, jadi untuk syarat tinggal di rumah itu butuh satu tumbal lagi agar bisa hidup tenang di sana. Ya, benar. Butuh satu tumbal lagi untuk memutus kutukan itu, agar rumah itu bisa benar-benar dihuni. Lalu harus bagaimana sekarang? Pak Karto, sampean harus bertanggung jawab. Gak mungkin saya membiarkan keluarga saya terus-terusan diteror seperti ini. Nah, tiba-tiba nih, ketika suasana sedang panas-panasnya kan, muncullah kakek misterius itu yang tiba-tiba ikut nimbrung di obrolan mereka. Kakek yang selalu mewanti-wanti Pak Arif agar berhati-hati di rumah itu. Kalian masih ingat kan? Nah, kakek itu pun bilang nih, biar saya saja yang akan mengorbankan diri untuk rumah itu.
Karto tidak bersalah. Dia hanya korban dari ayahnya yang bejat. Nah, di sini Pak Karto pun terkejut nih. Hah, kakek Kiman? Sejak kapan kakek ada di sini? Nah, di sini Pak Arif pun bertanya nih. Pak Karto kenal dengan kakek itu? Ya, tentu saya kenal. Kakek Kiman pun bilang lagi nih. Malam ini, tepat bulan purnama, sudah waktunya saya untuk menyelesaikan kutukan itu. Karena saya masih ada hubungan dengan rumah itu. Saya bagian dari ritual yang pernah dijalani oleh ayahnya Karto. Maka dari itu, saya akan mengorbankan diri sebagai penebusan dosa besar saya. Saya juga sudah bosan hidup, yang juga sebenarnya saya tersiksa. Pak Arif, Pak Karto, Budi, dan Pak Hadi hanya bisa membisu mendengar keterangan dari kakek Kiman itu. Mereka semua bingung nih mau jawab apa, terutama Pak Arif yang masih bingung dengan siapa sosok kakek Kiman itu. Karena nih, di mana-mana dia berada, sering bertemu dengan kakek Kiman yang secara tiba-tiba muncul nih dan selalu memberi pesan agar selalu hati-hati dengan rumah itu. Kakek Kiman pun nih melanjutkan omongannya. Malam ini, kosongkan rumah itu. Kalian semua bisa menginap di rumah Karto ini. Saya akan melakukan ritual di rumah itu sendiri. Jangan kembali ke rumah itu sebelum fajar tiba. Karto, izinkan mereka menginap di rumah kamu untuk malam ini. Bisa? Iya kek, tapi kakek serius mau melakukan? Sudah, jangan banyak nanya lagi. Ini satu-satunya cara untuk menutup kutukan itu. Akhirnya nih, Pak Karto pun mengizinkan keluarga Pak Arif untuk menginap di rumahnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pamitan dengan Pak Karto nih. Pak Arif ini menceritakan semuanya ke Burina, istrinya ya. Dan Budi, temannya Pak Arif pun pamit pergi ke kota lagi bersama Pak Hadi. Nah, akhirnya malam pun tiba nih. Pak Arif, Burina, dan anaknya pun untuk malam ini menginap di rumahnya Karto. Sementara kakek Kiman nih melakukan ritual yang entah gimana caranya di rumah tua itu. Karena memang tidak ada satu orang pun yang boleh melihatnya. Dan kakek Kiman juga meminta ini untuk dirahasiakan dari warga sekitar. Di malam itu nih, ketika Pak Arif dan Burina sedang di kamar, mereka pun ngobrol. Pak, apa yang bakal dilakuin sama kakek Kiman itu ya? Apa ini benar-benar cara yang paling ampuh? Lalu gimana nanti dengan nasibnya kakek Kiman? Papa juga nggak tahu mah. Papa juga mikir kalau misalkan kakek Kiman itu menumbalkan dirinya, lalu jasadnya ini mau diapain? Apa nggak tambah serem juga kalau di rumah kita tiba-tiba ada jasad kakek Kiman itu? Dan pastikan warga sekitar bakal geger dong. Nah itu Pak, Mama juga mikir seperti itu. Ya udahlah mah, biarkan nanti jadi urusannya Pak Karto. Ya pokoknya kalau terjadi apa-apa lagi, ini bukan tanggung jawab kita. Kita serahin aja semuanya sama Pak Karto aja. Dan apapun nanti yang akan terjadi, semoga ini yang terbaik buat keluarga kita mah. Iya Pak. Ya udah mah, lebih baik kita tidur aja sekarang. Tunggu besok, semoga kita dapat kabar baik ya. Nah akhirnya mereka pun tidur nih. Pak Arif dengan Burina tidur di satu kamar. Begitupun dengan anaknya, yaitu Dimas tidur dengan Alia di kamar lainnya. Untungnya nih, memang rumah Pak Karto ini lumayan besar, memiliki beberapa kamar yang masih kosong. Karena Pak Karto hanya hidup dengan istrinya aja. Anaknya ini bekerja di luar kota. Singkat ceritanya nih, keesokan paginya Pak Karto, Pak Arif, dan Burina pun mendatangi rumah tua itu lagi. Nah untuk Dimas dan Alia ini, mereka berangkat sekolah seperti biasa ya. Sesamanya di rumah tua itu, rumahnya keluarganya Pak Arif ya, mereka merasakan hawa yang lebih adem, sejuk dan tenang. Gak seperti sebelum-sebelumnya. Ya walaupun tampilannya masih sama, tapi mereka merasa kayak ada sesuatu yang berbeda dengan rumah itu nih. Mereka pun mencari keberadaan kakek Kiman. Mereka berpencar ke setiap sudut ruangan nih, tapi anehnya di sini mereka gak menemukan keberadaan kakek Kiman. Pak Arif pun bilang, "Gimana Pak Karto? Apa udah ketemu?" "Saya tidak menemukan kakek Kiman dimanapun. Mungkin ini ritualnya berhasil." "Hah? Berhasil? Jadi kakek Kiman itu benar-benar mengorbankan dirinya? Terus dia meninggal di sini?" "Ya seperti itulah kira-kira." "Hah? Lalu jasadnya gimana?" "Kematian kakek Kiman bukan kematian biasa. Jasadnya tidak akan terlihat oleh manusia. Jadi kalian tenang saja. Rahasia ini akan tetap terjaga dari warga sekitar. Yang terpenting, hidup kalian tidak akan pernah mendapat gangguan lagi di rumah ini." Burina pun bilang nih, "Tapi kalau nanti gantian kita yang diteror sama kakek Kiman itu gimana?" "Tidak akan.
Saya jamin itu. Karena kutukan itu sudah benar-benar selesai. Kalaupun misalkan itu terjadi lagi, saya akan mengembalikan uang kalian dan kalian boleh pergi dari rumah ini. Nah, akhirnya Pak Arif dan Bu Rina mencoba untuk menempati rumah itu. Awal-awalnya mereka masih ragu kan dan was-was tuh terhadap teror yang kemungkinan akan terjadi lagi. Tapi nih, singkat ceritanya, berbulan-bulan pun sudah berlalu dan ternyata mereka sama sekali sudah tidak merasakan teror itu. Justru malah rumah mereka kini semakin terasa nyaman untuk ditempati. Hawanya adem, sejuk. Bahkan nih ya, sekarang ini sudah ada beberapa tetangga yang main ke situ. Mereka betah tuh dan bilang kalau rumah ini bener-bener adem, bikin tenang sampai ke hati dan pikiran. Wah, kok bisa ya? Ini sih bener-bener yang namanya rumah ya, tempat kita untuk pulang melepas semua kepenatan dari kehidupan ini. Ketika kita lagi capek kerja atau ada masalah lain nih, kita kan butuh tempat untuk menenangkan diri ya. Dan ini katanya kalau ke rumah Pak Arif yang sekarang itu bisa membuat ketenangan itu. Akhirnya mereka pun benar-benar sudah menjadi warga desa itu. Dimas dan Alia pun kini udah gede ya. Dimas udah kerja, Alia kini udah kuliah. Seiring berjalannya waktu juga desa itu kini semakin padat penduduknya. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Makasih banget ya. Mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata dalam membawakan ceritanya ya. Silakan kalian boleh kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya nih yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Yang semoga aja nggak di skip ya, jadi biar kalian tuh bisa kena tuh apa isi dari cerita ini. Dan buat kalian yang suka ceritanya, kalian boleh klik like-nya ya, dan juga share ke teman-teman kalian agar makin banyak orang yang tahu channel ini. Dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam membawakan ceritanya. Aku juga terima kritik dan saran kalian ya, silahkan tulis aja di kolom komentar agar kedepannya biar lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ya, yang belum absen ya, silahkan di absen dulu di kolom komentar ya. Dari mana kotanya, dengan siapa namanya gitu, biar kita tuh saling kenal. Oke, mungkin cerita ini udah cukup panjang ya, durasinya juga udah lama ini. Dan waktunya seperti biasa untuk pamit undur diri dulu ya. Kita akan bertemu lagi di esok hari, di cerita yang lebih baru lagi, di suasana yang baru lagi. Oke deh, kalau gitu sekali lagi makasih banget. Dan aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.